Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Telah lewat dan sering kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, Ud'uni, memohonlah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti saya kabulkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengancam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang takabbur untuk beribadah kepadaku, untuk berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka pasti akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah hina. Ayat ini tegas mewajibkan untuk berdoa. Padahal kita yang perlu berdoa. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak perlu permintaan kita. Padahal wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, tak perlu siapapun, tapi kalianlah yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baiknya Allah haruskan kita meminta, menempuh jalan kemuliaan yang tak tertandingi. Doa ini, laisa syai' akrama 'ala Allahi minad du'a. Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan doa ini. Sesuatu yang termulia ini Allah wajibkan untuk kita, haruskan bagi kita. Bersamaan dengan itu Allah pastikan astajib lakum,
pasti saya kabulkan. Karena itu, terus meminta, terus mengharap, manfaatkan setiap waktu untuk meraih kemuliaan besar ini, untuk meraup rahmat tak terhingga, untuk merasakan kenikmatan tak tertandingi, untuk mendapatkan anugerah yang tiada batasnya. Dengan doa, kita akan meraih perkara-perkara besar, luas, tak terbatas ini. Di awal ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum. Rabb kalian berfirman. Allah tidak bilang, wa qala Allah. Allah berfirman. Tapi Allah menyebutkan namanya yang lain. Wa qala rabbukum. Berkata, Rabb kalian. Artinya, nama Rabb itu nama yang sangat penting, sangat menentukan dalam berdoa. Rabb, pencipta, penguasa, pengatur. Rabb yang memberi, yang menahan. Rabb yang mengangkat, merendahkan. Rabb yang menghidupkan, mematikan. Rabb yang menambah, mengurangi, melenyapkan. Rabb, dia yang segala yang kita harapkan ada padanya. Rabb, yang segala yang kita inginkan ada di sisinya. Rabb, yang menentukan apa yang kita inginkan hanya akan kita peroleh kalau Rabb, sang pemilik, memberi kepada kita. Sehingga minta dengan menggunakan namanya paling cocok memang. Sampai-sampai iblis, laknatullah alaih, dikabulkan doanya menggunakan nama ini. Rabbi bima aghwaytani. Lihat, minta kepada Allah, wahai Rabbku, dengan sebab engkau telah celakakan saya, palingkan saya. Selanjutnya, dia minta supaya diberi tangguh. Dia ingin celakai juga anak cucu Adam. Allah kabulkan permintaannya. Dengan apa? Rabb. Kuasai nama ini. Dalami nama ini. Yakini nama ini. Imani nama ini. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan nama ini. Sebab itulah maksud dari ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh tidak, hasilnya adalah doa kepadanya, meminta kepadanya, memohon kepadanya. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama yang terindah. Setelah berita ini, muncul perintah. Fad'uuh. Maka berdoa kalian kepadanya. Minta kalian kepadanya. Apakah doa ibadah atau doa masalah? Minta kalian kepadanya. Biha, dengan menggunakan nama-nama itu. Sehebat-hebat nama adalah Ar-Rabb. Sebab nama ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai untuk memerintah kita menegakkan ibadah besar, mulia, doa ini. Wa qala rabbukum. Berkata Rabb kalian. Nama ini pula, nama yang pertama dalam ma'rifatullah saat kita baca surah yang kepadanya kembali seluruh surah. Alhamdulillah. Siapa Allah? Rabb. Rabbil alamin. Karena itulah datang doa-doa Nabi dan Rasul, doa-doa para malaikat, doa-doa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhebat, datang menggunakan Rabb. Bahkan doa yang disebutkan dalam Quran sebagai doa terhebat dari doa-doa terhebat
juga menggunakan nama ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan namanya Ar-Rabb, maka kita jangan seperti iblis, seperti orang kafir, seperti orang-orang selain Islam yang minta kepada Allah dengan nama Rabb terbatas dalam rububiyah ammah, umum saja. Seorang muslim diberi rububiyah khusus, diperlakukan secara khusus oleh Allah, merasakan bagaimana Allah mencipta mereka secara khusus, mengatur secara khusus, menguasai secara khusus, memberi nikmat-nikmat khusus, menganugerahi kemuliaan-kemuliaan khusus, memberi kebaikan-kebaikan khusus. Kalau demikian, maka saat kita bilang Rabb harus lebih istimewa lagi. Rabb artinya sang pemilik rububiyah. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum, yang umum Allah mencipta semuanya, mengatur semuanya, memiliki semuanya, mengatur segalanya. Tidak ada yang keluar dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kafir beriman Allah yang cipta, Allah yang atur, Allah yang beri, Allah yang hidupkan, Allah yang jamin rezekinya, dan seterusnya. Kalau demikian, minta kepada Rabb. Sebab dia memiliki segalanya. Dia yang mengatur segalanya. Dia yang menguasai segalanya. Dialah segalanya dalam seluruh harapan kita. Ini rububiyah umum. Iblis pakai tembus. Orang kafir pakai tembus. Orang-orang terzalimi kafir pakai tembus. Dan saat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih memakainya, maka hanya harusnya lebih tembus lagi. Hanya ketika kita gunakan nama ini harus rububiyah khusus yang kita munculkan. Jangan saat kita menyebut Rabbi, wahai Rabbku, hanya sebatas wahai yang mencipta saya, wahai yang mengatur saya, wahai yang menguasai saya. Tapi lihat lebih dalam bagaimana Allah mencipta, menguasai, mengatur kita. Hari ini bagaimana Allah memperlakukan kita. Salat subuh gimana? Itu rububiyah Allah. Zikir pagi setelahnya, itu rububiyah Allah. Salat duhur, salat asar, salat lain, zikir-zikir, doa-doa, sedekah-sedekah, kebaikan-kebaikan, amanah, kejujuran. Banyaknya Allah beri kepada kita nikmat-nikmat spesial, istimewa. Siapa yang mengatur itu? Siapa yang memberi itu? Rabb. Gunakan keyakinan itu. Bilang Rabbi sebagai wujud kesyukuran kepada Rabb. Nah, ini lebih tembus lagi. Semakin kita mampu melihat dalamnya, luasnya rububiyah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu semakin tembus. Semakin kuat itu doa. Semakin merendah kita. Sebab kita akan mengatakan Rabbi dengan betul-betul semakin bersyukur kepadanya. Semakin mencintainya. Semakin mengharap kepadanya. Semakin yakin pasti diterima. Ini Rabb. Dan tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Makanya Rabbi, wahai Rabbku, orang akan berbeda-beda. Lihat apa yang Allah beri pada badan kita, pada jasad kita.
pada hati kita, pada pikiran kita, pada pandangan kita, pada pendengaran kita, pada tangan kita, dan seterusnya. Apa yang tidak diberi kepada yang lainnya. Lihat apa yang Allah sempatkan, takdirkan kepada kita untuk bisa kita lakukan. Lakukan ini, lakukan ini. Apa yang Allah tidak beri kepada yang lainnya. Lihat bagaimana orang tua kita, ayah ibu kita, bagaimana saudara kita, bagaimana saudara kita, bagaimana sahabat kita. Kita berada di lingkungan mana? Apa yang Allah tidak beri kepada yang lainnya. Lihat semua itu. Anak-anak kita. Dan seterusnya. Apa yang terhubungkan dengan kita. Lihat. Banyaknya perkara. Banyaknya pengaturan. Banyaknya anugerah. Banyaknya pemberian. Apa yang Allah tidak beri kepada yang lainnya. Itu rububiyah khusus. Ilmu. Coba lihat jamaah. Perbedaan ilmu bisa seperti langit dan bumi. Perbedaan ucapan bisa seperti langit dan bumi. Perbedaan perbuatan apalagi bisa berbeda seperti langit dan bumi. Ada yang Allah beri, ada yang Allah tidak beri. Kita diberi apa? La ilaha illallah. Kita ucapkan, kita cintai, kita pahami, kita yakini makna penafiannya. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Makna penetapannya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Makna-makna ini, kebaikan-kebaikan besar ini, saat hamba bisa memahaminya, bisa meyakininya, besarnya rububiyah Allah kepada kita. Ingat, Abu Talib, Allah upayakan betul. Nabi SAW upayakan betul sampai saat mau meninggal, supaya menerima la ilaha illallah, Allah tidak beri. Sementara Allah memberi kepada kita. Lihat rububiyah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam solat jamaah. Dalam solat, bagaimana kesegeraan kita? Bagaimana niat kita? Bagaimana khusyuknya kita? Bagaimana tadabbur kita terhadap ayat-ayat? Pahamnya kita terhadap kalimat-kalimat, mengertinya kita terhadap hikmah-hikmah, berdiri, rukuk, sujud, dan seterusnya. Itu siapa yang memberi? Siapa yang mengaturnya? Siapa yang membuat kita menggunakannya dalam solat kita, merasakannya dalam solat kita? Rob. Saat kita minta Robbi, ungkap semua tadi. Jadi saat orang baca Robbi, wahai Robku, harus dengan kesadaran memang. Dan setiap orang jamaah punya perkara-perkara khusus yang bahkan tidak diketahui oleh yang lain, hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rububiyah khusus. Gunakan itu dalam meminta Robbi, Robku. Saat kita sandarkan Robbi, wahai Robku, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta, kita memohon, kita merengek, kita tunduk, kita merendah. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ini jamaah luas sekali, harus difikirkan. Lihat lahiriah kita, lihat batiniah kita, lihat diri kita, lihat apa yang kita miliki, siapa yang kita miliki, siapa yang bersama kita, lihat di mana kita, lihat bagaimana keadaan kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak beri kepada yang lainnya. Rob. Di sisi yang lain, di sisi yang lain, ada berapa banyak rezeki Allah jauhkan dari kita. Ada berapa banyak kesempatan Allah tidak beri kepada kita. Ada berapa kali Allah jadikan kita sakit. Allah berapa kali Allah jadikan kita kehilangan. Ada berapa kali Allah jadikan kita sedih. Itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Saat semua itu terjadi, minta kepada Rabb supaya kita dilindungi.
pasti hanya Dia yang bisa melindungi. Sebab Dialah yang mentakdirkan. Nah, di situ makna Rabb di situ melahirkan takut. Kalau makna Rabb yang pertama melahirkan harapan, cinta. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah Rabb itu terhubungkan dengan nama-nama yang lainnya. Al-Khaliq, As-Sami', Al-Khaliq, Al-Bar, Al-Muhsin, Al-Wahhab, Al-Mannan, Al-Malik, Al-Qadir, Al-Shahid, Al-Alim, Al-Aziz, Al-Jabbar. Seluruh nama kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifatnya yang ada interaksi kepada makhluk. Al-Khaliq yang mencipta, ada yang dicipta. Itu semuanya rububiyah. Sehingga saat kita sebut Rabb, Rabbi, maka apa? Kalau semakin dalam kita pahami, maka akan terungkap seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita pahami yang terhubungkan dengannya. Jadi ini satu nama, tapi melingkup luas sekali banyaknya nama. Demikian pula saat kita bilang Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, yang mencipta saya di atas bumi, di bawah naungan langit, dengan hempasan angin, paparan cahaya, curahan hujan, dan seterusnya. Itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Coba ingat perkara yang paling istimewa Allah lebihkan untuk kita. Siapa yang memberinya? Rabb. Siapa yang mengaturnya sampai kepada kita? Rabb. Siapa yang menuntunnya sehingga kita menguasainya? Rabb. Ungkap Rabbi. Kalau kita mahir di sini, maka tingkatkan kepada orang lain. Kepada orang lain. Kepada seluruh manusia. Maka itu akan lebih hebat lagi. Kepada seluruh manusia. Misalnya apa? Rabban nas. Wahai Rabb an-nas. Siapa an-nas? Seluruh manusia, seluruh jin. Ayo, gimana rububiyah Allah di situ? Ayo seperti pada diri kita. Siapa an-nas? Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang itu, yang di luar, yang di sana. An-nas semuanya. Siapa Rabbnya? Allah. Bagaimana Allah memperlakukan ini? Kita tarik dalam doa kita. Bagaimana Allah memperlakukan yang di sana? Kita tarik dalam doa kita. Bahkan semua manusia, seluruh jin, kita yakini Rabbnya adalah Allah, yang menciptanya adalah Allah, yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengasihinya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang merahmatinya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menuntunnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya. Rabban nas adhibil ba's. Misalnya dalam doa, Rabban nas, wahai Rabb manusia, adhibil nas, adhibil ba's. Hilangkanlah ya Allah segala penderitaan. Ishfi anta syafi. Sembuhkanlah. Engkaulah yang maha menyembuhkan. Pakai Rabban nas. Itu lebih hebat lagi. Ayo surah yang sudah lewat kemarin. Qul a'udzu
bi rabbin nas. Kenapa? An-nas. Sebab semua bahaya yang menimpa kita minal jinnati wan nas. Itu diatur oleh siapa? Robnya semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia jamaah, lihat. Manusia ini. Ada orang yang mengganggu kita, mengancam kita, menyakiti kita. Siapa? Temparicio. Diganggu kita. Ternyata Temparicio ini, anak buahnya Dentayang. Temparicio itu didatek-datek jitolinna. Sama Dentayang. Supaya kita selamat dari gangguannya Temparicio, maka gimana praktisnya? Dentayang. Datesain jadi Temparicio. Gampang. Kenapa? Dentayang robnya. Itu rob. Dalam makna manusia. Rob artinya yang menguasai, yang mengatur. Dalam bahasa Arab ada Rabbud dar, robnya rumah ini, berarti dia yang punya, dia yang kuasai. Selesai itu. Nah, sekarang ada Rob. Dia Rob semuanya. Semua manusia. Yang hidup, yang mati, dan yang akan datang. Seluruh jin. Seluruh malaikat. Seluruh makhluk. Minta kepadanya. Itu jelas-jelas jaminan. Itu akal. Rabban nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Hanya di sini langsung 3. Rabb, Malik, penguasa, ilah yang diibadahi, an-nas semuanya. Oh, ini lebih luas lagi, dahsyat kali ini. Qul a'udzu birabbin nas. Sebab apa? Bahayanya memang bahaya yang paling mengerikan. Min syarril waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sehingga doa perlindungannya dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling hebat. Ini yang harus dikuasai, dipelajari. Harus betul-betul dimiliki itu ilmu. Ini jamaah, kita sudah tahu. Prakteknya lah yang perlu. Saat praktek, siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan tuntun. Saat praktek, dia betul-betul mau menyelami makna rububiyah Allah. Rabbi. Dia betul-betul paham. Rabbi, wahai Rabbku. Rabban nas. Rabbal alamin. Wahai Rabbku. Rabbana, Rabbnya kami. Dia cermati betul makna itu. Terus menerus dia hadirkan makna itu. Ingat jamaah, makna apapun yang kita hadirkan dan benar, masih banyak makna yang belum kita hadirkan. Hadirkan lagi. Kita hadirkan apapun, masih banyak makna yang kita belum hadirkan. Sebab apa? Rububiyah Allah berupa nikmat saja, tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
belum lagi penjagaan, belum lagi perlindungan, belum lagi berupa ilmu, belum lagi apa? Rububiyah Allah. Kita dapat musibah, kita dapat ini. Kan itu semuanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, wahai Rabbku. Wahai Rabbku, yang menentukan ini, menentukan, memiliki ini dan seterusnya. Itu melahirkan apa? Cinta kepadanya, mengharap kepadanya, takut kepadanya. Sehingga masuk kita ke dalam doa, raghaba wa rahaba. Penuh cinta, penuh harap, dan penuh takut. Dengan satu nama ini. Harus terus dipraktekkan. Dapat nikmat, Rabbi. Dapat bahaya, Rabbi. Ingin sesuatu, Rabbi. Ingin perlindungan, Rabbi. Ingin apapun, Rabbi. Tenang-tenang, Rabbi. Gawat, Rabbi. Ayo ikhwah. Manfaatkan betul hidup di atas ini. Rabbi ghfirli. Ampunan. Memang hanya miliknya Rabb. Warhamni, memang hanya miliknya Rabb. Bacaan dalam solat, Rabbi ghafirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzuqni. 5 doa, jangankan 5, 4, bahkan 2 doa ini saja sudah melingkup semua doa. Apalagi ditambah lagi dengan setelah 5 ini, warfa'ani, wajiburni. Dan dibaca dalam posisi solat, setelah sujud, dalam posisi duduk, duduk sebagai hamba. Duduk di antara 2 sujud itu, duduk hamba. Duduk orang merendah. Duduknya orang akodong-kodong. Sehingga berdoa di situ sangat luar biasa. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ayo ikhwah, harus kesungguhan. Musim hujan, musim apa? Musim hujan, musim apa? Hah? Musim hujan, musim apa? Musim mangga. Apa? Musim hujan, musim apa? Musim banjir kah? Musim lalat? Musim apa? Orang yang beriman ketika turun hujan, apa yang dia bilang? Mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Kita ini dihujani semata keutamaan Allah, semata rahmatnya. Musim hujan, musim rahmat, musim keutamaan, musim kemuliaan. Saat turun hujan, apa yang kita bilang? Allahumma, Allahumma, ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Sayyiban, jadikan curahan, nafian, bermanfaat. Apa manfaatnya di sini? Manfaat apa? Tidak disebutkan. Nakirah, umum, manfaat apapun, dunia, alam barzakh, akhirat bisa. Manfaat untuk siapa? Untuk saya, nafian li. Ya Allah, jadikan sayyiban nafian li. Disebutkan kata li untuk saya? Disebutkan untuk mereka, untuk ini? Tidak. Disebutkan mutlak. Sehingga maknanya apa? Manfaat untuk siapapun. Dalam perkara apapun. Berarti apa? Hujan apa? Musim apa? Musim manfaat. Dan satu tempat, waktu, kondisi, doa, la yurat, tidak akan ditolak. Kapan? Tahtal matar, saat turunnya hujan. Wih, luar biasa jamaah. Kita musim hujannya berapa bulan? Berapa bulan hujan? Berbulan-bulan. Lama aja. Ramadan jamaah hanya 1 bulan. Musim hujan berbulan-bulan. Dan setiap hujan doa mustajabah. Datang musim hujan jamaah. Semangat. Di situ keutamaan Allah. Ini rahmat Allah. Akan sangat banyak manfaat ini.
Di sini pencapaian terbesar. Di sini kemuliaan. Berlomba dalam berdoa. Pakai namanya Rob. Yang menurunkan hujan. Yang mengatur hujan. Yang menentukan dalam hujan ini apa yang turun bersamanya. Manfaatkah, bahayakah, kebaikankah, dan seterusnya. Dia yang mengatur seluruhnya. Minta kepada dia. Rob. Wahai Robku. Jadi ikhwah, belajar betul. Kalau kita cermati materi singkat ini, maka ucapan Robbi itu harusnya apa? Ungkapan seluruh ilmu kita. Ungkapan seluruh ma'rifatullahnya kita. Kita ungkap dengan Robbi. Kita berada di majelis apa? Oh, dapat ilmu ini. Di majelis apa? Dapat ilmu ini. Kumpul semua itu, bilang Robbi. Sebab semua ilmu itu datang dari Rob. Ayo, nikmat apapun, Robbi. Rahmat apapun, Robbi. Anugerah apapun, Robbi. Rezeki apapun, Robbi. Perlindungan, penjagaan apapun, Robbi. Seluruh yang nampak, seluruh yang terlihat, itu rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robbi. Luasnya di kalimat. Harus terus menerus. Kita panggil dia, dekatkan diri kepadanya dengan nama ini. Apakah untuk ampunan, dapat ampunan, mendapatkan rahmat, penjagaan, perlindungan, kebaikan, keselamatan, rezeki, ilmu. Jadi saat kita mengatakan Rabbi, kemudian kita ulang ilmu-ilmu itu murajaah yang paling hebat. Susah menghafal ilmu? Susah? Iya, mendalami ilmu? Langsung pakai. Langsung pakai dalam doa. Tidak usah jauh-jauh. Yang dekat-dekat saja. Apa yang dekat-dekat Allah aturkan kepada kita. Atau yang saat ini. Siapa yang membuat kita duduk saat ini? Mendengar saat ini. Membuka hati saat ini. Merasakan ketenangan saat ini. Siapa yang memberi itu? Rob. Minta Robbi. Wahai yang memberi saya ini. Urzuqni al-jannah. Beri saya rezeki surga. Wa'idni. Lindungi saya minan nar dari neraka. Sebab saat berada dalam majelis ilmu, itu dua doa utamanya. Minta surga dan minta selamat dari neraka. Dan dalam sebuah hadits, siapa yang minta surga 3 kali, ada juga 7 kali, maka surga yang akan minta kepada Allah, ya Allah masukkan kepada saya. Demikian pula minta perlindungan dari neraka. Maka neraka yang akan bilang, ya Allah jauhkan dia dari saya. Cukup ingat itu, Rabbi, kita duduk. Belum lagi antum ingat sebelumnya. Sebelumnya, bagaimana kita diatur ke sini? Naik apa? Naik apa? Keluar biaya? Ada yang gratis. Ada yang numpang. Ada yang keluarkan biaya. Siapa yang relakan kita keluar biaya untuk sini? Siapa yang beri biaya itu? Siapa yang... Bagaimana kondisi rumah? Mengizinkan, mendorong, dan seterusnya. Itu semuanya rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lewati? Siapa yang kita lewati? Akan menjadi saksi-saksi. Banyak sekali jamaah, dalam sekali, luas sekali. Pokoknya fikirkan, maka akan terbuka apa yang belum kita lihat. Sehingga doa dengan Rabbi, ini tidak ada habis-habisnya. Yang ingin dilihat adalah kesungguhan kita. Hasilnya jamaah, bukan di tangan kita. Di tangan Rob. Kita bukan Rob yang memberi. Rob hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memberi, dia yang mengatur. Tapi Allah memberi kepada siapa? Yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, mengerahkan segenap kemampuannya di jalan kami, maka sungguh, pasti dan pasti
kami akan beri hidayah ke jalan-jalan kami. Itu hidayah, bertambah ilmu, bertambah nikmat ibadahnya, bertambah hebat ibadahnya, bertambah khusyuk, bertambah ikhlas, bertambah cinta kepada Allah, bertambah luas harapannya, bertambah dahsyat takutnya, bertambah hebat pembesarannya, bagaimana dia meninggikan Allah Subhanahu wa taala, bertambah hebat merendahnya, tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Al-ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Doa untuk orang tua. Rabbi ghafirli wali walidayya. Ayo rububiyah Allah yang bagaimana? Sampai-sampai diingatkan kita di situ. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbayani. Kata rububiyah ini. Rabbayani saghira. Sebagaimana kedua orang tua saya mendidik waktu kecil. Ayo. Kita disentuh untuk betul-betul minta, ya Allah, kasihi saya, kedua orang tua saya, ya Allah. Sebab waktu kecil itu, betul-betul sayangnya itu. Dia yang kasih makan, dia yang rawat, dia yang ini saya, Allah bertahun-tahun dan seterusnya, kedua orang tua saya. Rabbi sayangi, ampuni saya dan keduanya. Sayangi mereka. Siapa yang membuat kita lahir dari orang tua seperti itu? Ikhwah, boleh jadi orang tua kita sangat mampu Allah jadikan kita lahir, bapak kita Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, syaitan-syaitan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tuntun kita menjadi orang tuanya si ini, orang tuanya si ini, yang mencintai dan sangat menginginkan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ingat nikmat-nikmat itu sehingga saat kita berdoa untuknya, Rabbi ghfirli wali walidayya. Itu jamaah luas sekali itu. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Apalagi kalau doanya lebih luas lagi. Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Itu luar biasa sekali sudah itu. Sebab yang dia lihat apa? Yang dia lihat apa? Bukan hanya kebaikan Allah, rububiyah Allah pada dirinya, pada kedua orang tuanya, tapi pada seluruh orang beriman. Yang ada di Indonesia, di luar negeri, yang ada saat ini, yang telah wafat, dan yang akan datang. Luasnya itu doa. Kalau kita betul-betul dengan keyakinan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang rububiyah Allah melingkup semuanya, dan kita minta betul kepada Rabb supaya mengampuni semuanya, merahmati semuanya. Subhanallah jamaah. Sekedar minta jujur seperti itu hati itu langsung luas. Hati itu langsung luas. Belum lagi hasilnya. Nabi bersabda, siapa yang bilang, Rabbi ghafir lil mu'minina wal mu'minat, falahu likulli hasanah, falahu likulli mu'min da'ah hasanah. Atau kama qala sallallahu. Maka untuk dia kebaikan besar pada setiap mukmin, seorang mukmin yang dia doakan. Terus mukminin, mukminat berapa orang itu? Tidak ada habisnya. Tidak bisa dihitung. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Banyaknya itu pahala. Dalam satu waktu. Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Hanya beberapa detik. Pahala sudah. Tapi yang diinginkan jujur dalam meminta. Mulai dari kata Rabbi, wahai Rabbku.
Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Semakin kita dalami makna Rabb, kemudian kita minta sejujur-jujurnya, semakin bertambah ilmu, semakin luas, semakin bersungguh-sungguh, Allah semakin memberi hidayah. Hidayah di sini jamaah, ilmu-ilmu yang spesial Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada orang-orang tertentu. Ingat jamaah, bukan di tangan kita segalanya, tetapi kesungguhan kita bisa jadi sebab segala kebaikan. Kesungguhan, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin lihat kesungguhan kita. Kalau demikian, berapa kali berdoa dalam sehari? Lihat kesungguhan kita. Berapa sungguh-sungguh setiap berdoa, bersungguh-sungguh tidak? Seberapa banyak ilmu kita wujudkan? Seberapa kuat hati kita mengiringi itu? Seberapa hebat kita betul-betul ingin jadikan doa itu doa maksimal? Bagaimana pujian Allah dalam doa itu? Bagaimana istighfar dalam doa itu? Bagaimana sedekah yang mengiringi doa itu? Misalnya, apakah doa kita betul-betul kita tahari, betul-betul mencari waktu-waktu mustajabah? Ini harus terus dilakukan. Ingat ikhwah, materi kita bukan materi telinga, dipahami, enak saat ini, tidak. Tapi untuk berketerusan. Ini materi hidup. Dunia, alam barzakh, akhirat. Semoga bermanfaat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma arhamna wa afina wahdina warzuqna warfa'na wajburna innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim wal ghafurur rahim. Wa subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.